Pembantu mengambil handuk dengan hati-hati menyeka kaki Nona, dari kakinya hingga ke bahunya. Matanya benar-benar jernih, gadis itu meraih tangannya dan pergi keluar. Dia mengambil lipstik dan dengan hati-hati mengoleskan lipstik merah di bibirnya. Dari awal hingga akhir gadis itu hanya menutup matanya dan duduk diam. Dia adalah putri kedua dari pemilik toko obat besar, namanya Sun Qin. Dia menderita penyakit mata, jadi dia buta sejak usia muda. Sejak itu kepribadiannya menjadi semakin aneh. Satu-satunya orang yang bisa menahannya adalah Sasuke. Sejak dia berusia 13 tahun sudah masuk apotek untuk bekerja sebagai pembantu. Biasanya Sasuke membantu di apotek. Tetapi hanya Sun Qin meminta bantuan, dia segera datang kepadanya. Membantunya memotong kukunya dan merawat kecantikannya. Ayahnya datang berkunjung dari kampung halamannya tetapi dia tidak punya waktu untuk menyambutnya. Dia hanya peduli memotong kuku dan kuku kakinya. Pasang sandal dengan rapi agar Sun Qin bisa memakainya dan membawanya untuk berlatih sitar. Sang induk Semang sangat malu sehingga dia menyuruhnya pergi menemui ayahnya, tetapi Sun Qin tidak mengizinkannya. "Nyonya, biarkan aku membawanya pergi." Dia juga ingin begitu. Mereka berjalan kaki dari rumah ke rumah guru. Meskipun Sun Qin tidak bisa melihat, dia memiliki bakat untuk memainkan sitar. Saat dia bermain, Sasuke duduk di sampingnya, matanya terpejam dan menikmati. Ketuk tangannya mengikuti ketukan sitar. Malam sampai semua orang sudah tidur. Dia mengingat melodi yang Sun Qin mainkan lalu mainkannya. Tangannya terus mengeluarkan suara yang indah. Dia berlatihnya dengan rajin setiap hari. Bahkan di hari musim dingin yang bersalju dia juga bermainnya. Suaranya menyebar jauh, pemilik toko obat mendengarnya dan berlari keluar sambil berteriak. Sitar yang dia beli dengan gaji yang terkumpul selama berbulan-bulan. Tapi dalam sekejap, sitar itu jadi rusak. Tuan mengingatkannya untuk mengetahui kelasnya. Dia hanya berlutut di depannya dan bilang ya. Ketika tuannya pergi dia patah hati yang mengambil potongannya. Pada saat itu, Sun Qin panggil dia masuk. Dia juga mendengar suaranya dan memintanya untuk memainkannya lagi. Dalam hatinya merasa cemas dan takut tidak bermain dengan baik. Tapi Sun Qin bersikeras meminta dia untuk bermain, lalu Sasuke sudah pinjam sitarnya. Gak bisa mainkan lagu pas-pasan, harus main lagu yang bagus, susah. Dia bermain sampai pagi. Pagi-pagi keesokan harinya, Nyonya apotek memanggilnya keluar untuk bekerja. Tapi Sun Qin tidak mau membiarkannya pergi, dia ingin mengajarinya sitar. Orang tua mendiskusikannya dan memutuskan untuk membiarkan Sasuke merawat Sun Qin penuh waktu. Tidak perlu pergi ke apotek untuk membantu lagi. Jadi dia menjadi muridnya. Pada siang hari, dia pergi ke kelas bersamanya, pada malam hari memintanya untuk mengajar lanjut. Sun Qin adalah guru yang menakutkan selama dia memainkan nada yang salah. Luka di tangannya berdarah, sudah hampir pagi. Tetapi jika dia tidak dapat memainkan lagu ini, akan tidak dapat tidur. Nyonya melihat bahwa dia belajar sangat keras bahkan lebih keras daripada bekerja di apotek. Tapi Sasuke tidak mengeluh apapun. Sun Qin sudah sangat ketat tetapi dia ingin dia lebih ketat. "Nona, kalau aku main salah, tolong gunakan semua kekuatanmu untuk menghukumku. Aku tidak akan menyalahkanmu." Terkadang dia menutup matanya untuk memainkan sitar untuk mengalami perasaan Sun Qin. Dia tidak menyadari bahwa dia mengulurkan tangannya untuk waktu yang lama. Dia menemukan bahwa dia sedang bermain sitar dengan mata tertutup. Dia sangat marah, berpikir dia mengejeknya. Segera mengusirnya keluar kamar dan memintanya untuk tidak kembali lagi. Sasuke dengan tidak sabar terus menjelaskan. "Nona, aku sangat mengagumimu. Aku hanya ingin melayani kamu selama sisa hidup aku." Tapi meskipun dia bilang apapun, Sun Qin tidak balas. Dia diusir oleh Sun Qin yang sudah menjadi bahan tertawaan semua orang. Setelah beberapa saat, gempa bumi terjadi dan semua pembantu berlari keluar. Hanya Sasuke yang berlari dan berguling ke kamar Sun Qin. Seluruh manor bergetar. Dia bergegas mencari kamar Sun Qin yang sedang panik. Sekarang mereka tidak bisa berlari keluar lagi. Dia membantunya bersembunyi di sudut ruangan, lama setelahnya gempa baru berhenti. Dia pikir dia belum marah, jadi mau pergi tapi Sun Qin menahannya. "Sasuke, katakan padaku kau tidak akan pernah meninggalkanku lagi." "Aku akan tidak meninggalkanmu. Aku akan selalu berada di sisimu selama sisa hidupku." Di mata orang lain, hubungan mereka tidak ada yang istimewa. Hanya dua orang yang merasakan keajaiban kebersamaan. Keterampilan bermain Sasuke telah meningkat pesat. Bahkan guru Sun Qin memujinya tanpa henti.
Dia sangat senang dan sedang bersemangat untuk menunjukkannya kepada Sun Qin. Lalu mendengar berita bahwa Sun Qin dikirim kembali ke kampung halamannya karena kehamilannya. Tuannya bertanya apakah bayi itu miliknya. Tapi dia bersumpah tolaknya, dia mengatakan bahwa dia hanya seorang pembantu. Jika terjadinya maka aku akan mencemarkan reputasinya, tuannya menghela nafas. Di kampungnya, Sun Qin ditanyai pertanyaan yang sama. Dia hanya menjawab bahwa dia sudah berjanji pada orang itu untuk merahasiakannya. Faktanya, mereka berpikir Sasuke adalah orang baik. Jika bayi itu benar-benar miliknya, mereka akan mengadopsinya sebagai menantu. Tapi keduanya menolak untuk mengakuinya. Sun Qin bahkan katakan orang tuanya bahwa mereka memandang rendah dirinya. Aku tahu semua orang peduli padaku. Tetapi jika aku tidak melakukan ini, aku hanya akan bergantung pada ayah ibu selama sisa hidupku. Ibu Sun Qin menutup mulutnya dan menangis, dia akhirnya menolak untuk menerima leluhurnya. Dia dikirim ke kampung halaman Sasuke oleh tuannya. Tak lama kemudian, tuan dan gurunya meninggal. Sun Qin ingin buka kelas, menerima murid untuk mengajar sitar. Sasuke juga pindah kelas bersamanya, bekerja sebagai asisten pengajar sambil terus melayani nona itu. Dia membantunya mandi dan mengeringkan, seperti gambar dengan bayangan. Tapi ada satu hal yang bikin pembantu lain merasa sangat aneh. Adalah mereka belum pernah tidur sekamar. Di hatinya sangat jelas, posisi Sun Qin di atas, sedangkan Sasuke hanya saja pembantu. Dia pakai pakaian yang tipis, berlutut di tepi sumur. Setelah setiap kali dia menuangkan seember air ke tubuhnya, dia akan bergandengan tangan dan berdoa kepada Buddha. Berdoa untuk kekasihnya, orang itu buta dan wajahnya juga dihancurkan. Beberapa waktu yang lalu, Sasuke bawa Sun Qin pulang kampung halamannya. Ayah Sasuke minta seseorang untuk mengirim surat, menyuruhnya kembali ke kampung halamannya untuk mengambil alih bisnis keluarga. Tapi dia diam-diam saja tak ada balasan. Nunggu mereka pergi, Sun Qin baru tanya dia mau pulang gak? Dia menolak, tapi pacarnya tak percaya, bilang bahwa dia tak berani mengakui. Pertama kali, Sasuke marah dengan dia. Aku pasti tak akan pergi, meninggalkan nona sendiri di sini. Apakah kamu tak tahu bagaimana perasaanku padamu? Dia menundukkan kepalanya, dia sedikit pemalu dan bertobat. Melihat itu, dia melembutkan suaranya. Ke samping dia pegang tangan, bilang semua telah berakhir, pulang aja yuk. Ke rumah, mereka lihat ada tamu yang tak dikenal. Adalah tuan muda yang telah mengagumi Sun Qin sejak lama. Dia pernah belajar sitar karenanya, tapi sikapnya tak serius jadi harus dipecat. Kali ini datang, adalah ingin undang dia untuk main sitar pada pesta yang akan datang. Sun Qin tak mau pergi, tapi pada saat itu, orang tua siswa datang ke rumahnya dan membuat kerusuhan. Bilang dia terlalu ketat, mematahkan kepala siswa. Tuan muda menyatakan identitasnya. Kemudian memberi orang tua siswa itu sedikit uang dan akhirnya mengusirnya. Sun Qin baru setuju ikut pesta untuk membalas budi. Di depan mata semua orang, dia main lagu yang indah. Tapi duduk di bawah hanya mereka yang ingin belajar melakukan kemewahan. Tak ada yang mengerti suara sitarnya, hanya satu orang bisa ngerti adalah Sasuke. Aku hanya ingin main sitar untuk sendiri kamu. Dalam pesta, tuan muda itu dengan sengaja memisahkan Sun Qin dengan Sasuke, dengan niat buruk terhadapnya. Sun Qin guna seluruh kekuatannya untuk melawan, melemparkan semua benda yang ada di dalam ruangan. Sasuke duduk di luar lobi dengan firasat buruk. Buru-buru ke kamar pribadi, bawa Sun Qin keluar. Tuan muda itu telah menyimpan dendamnya sejak itu. Sun Qin dan Sasuke terus mengajar sitar seperti sebelumnya. Sun Qin duduk di dalam ruang, sedangkan Sasuke duduk di luar dengan mata yang tutup. Para siswa perempuan melihat itu dan terkikik. Kebanyakan orang datang ke sini untuk belajar hanya untuk melihatnya. Sun Qin sadar hal itu, berhenti pelajaran, mengusir siswa perempuan pergi. Ketika Saseku masuk ruang, Sun Qin cemburu dan sangat tak bahagia. Dia tak tahu harus gimana, tapi sangat yakin. Berjanji bahwa tak akan mengajar siswa perempuan. Bahkan tak akan melirik mereka sekali. Dalam hatiku hanya saja kamu. Aku tak akan lihat wanita lain. Dan juga tak dengar suara orang lain. Pengakuan jujur itu membuat hati Sun Qin berdebar. Dia bilang dirinya merasa dingin, bilang Sasuke duduk di sampingnya. Dia menghangatkan tangannya, meletakkan tangan di dadanya untuk menghangatkan. Sun Qin bilang kakinya dingin, melepas kaos kaki untuk dia. Lalu lihat keliling dengan hati-hati, tutup pintu. Sampai malam, dia ke ruang sendiri untuk tidur. Tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang pria berpakaian hitam telah menyelinap masuk. Menyelinap ke kamar Sun Qin, membawa ketel berisi air mendidih, perlahan-lahan memantul ke bawah. Suara berteriak bangunkan Sasuke.
Ketika dia tiba, orang berpakaian hitam telah hilang. Sun Qin melihat ke bawah ke tanah, tak ingin ada yang lihatnya. Dia sudah buta, sekarang wajahnya juga dirusakkan. Dia tak peduli dengan pandangan orang lain. Tapi tak ingin satu orang yang melihat adalah Sasuke. Dia tahu Sun Qin sangat khawatir tentang ini. Jadi setiap malam, dia pergi ke pagoda untuk berdoa, tuangkan air ke tubuhnya dan berdoa kepada Buddha. Tidak lama kemudian, Sun Qin bisa melepas perban di wajahnya. Tapi dia selalu bilang berkali-kali dengan Sasuke bahwa dia tak mau Sasuke lihat wajahnya dan sering menangis. Lihat pacar begitu menderita, Sasuke sangat sedih. Ketika dokter tiba, dia keluar ruang. Secara tidak sengaja melihat jarum terjatuh, dia punya ide. Setelah mengusir semua pelayan lainnya, dia memasuki ruangan dan menatap Sun Qin untuk terakhir kalinya. Berdiri di depan cermin, lihat matanya di dalam cermin, angkat jarum. Sakit, sangat sakit, penglihatan Sasuke semakin kabur. Dia berlari ke taman dan menyentuh semuanya. Sun Qin merasa ada apa yang tak baik, jadi juga pergi ke taman, tak hati-hati jadi jatuh. Sasuke memeluknya dengan gemetar dan berkata bahwa dia telah buta. Dia tak lagi khawatir bahwa Sasuke akan lihat wajahnya. Hati Sun Qin seperti simpul, dia memeluknya erat-erat, tapi Sasuke bilang, "Bagaimana rasa sakit kecil ini bisa sama dengan apa yang dialami Nona?" Momen itu, mereka ternyata milik bersama. Tak ada lagi jarak, mereka akan selalu bergantung satu sama lain selama sisa hidup mereka. Cerita berakhir di sini. Film ini berjudul Sun Qin So, diterbitkan pada tahun 1976. Nona Sun Qin itu sangat sombong tapi juga sangat mencela diri sendiri. Sasuke lembut, setia dan selalu toleran padanya. Meskipun cinta ini agak tak biasa, tapi membuat orang lain tersentuh tentangnya.